selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 677. Kenshin yang hadir di acara reuni sekolah, yang tak direncanakan sebelumnya. Malah tak disangka, Kenshin bertemu teman lamanya, yang bernama Andi. Sambil berjalan pelan, mereka pun saling bicara. Namun di tengah hal yang demikian, Kenshin rupanya sedang diomongin. Seorang wanita berkata, "Coba lihat itu teman-teman. Hanya mereka berdua teman satu sekolah kita, yang tetap saja begitu. Tak ada perubahan dalam hidupnya. Yang satu miskin, yang satu pengangguran, hadir di acara reunian. Paling-paling cari makan gratisan. Ingin masuk hotel bintang 5 ini. Ya biarin saja biar mereka senang. Namanya juga orang tak punya. Oh ya, itu yang naik sepeda jelek tadi namanya siapa ya? Gua sampai lupa dengannya. Bukankah dia dulu anak kelas 3A? Yang jarang bergaul dan tak terkenal itu?" Temannya pun menjawabnya, "Oh itu Elisa, dia bernama Kenshin. Iya sih, dari dulu memang begitu. Dia pulang sekolah seringnya naik angkutan." Elisa pun berkata, "Oh begitu rupanya, makanya tak ada cewek yang mau dengannya. Terbukti sekarang saja masih sendiri. Bisa-bisa dia jadi jomblo selamanya. Zaman sekolah aja naik angkutan. Sekarang pun malah naik sepeda biasa. Iya, kalau sepeda motor, bisa buat bonceng cewek kemana-mana. Ini malah sepeda kayu, nggak bisa beli bensin apa dirinya. Atau dia memang tak punya motor kali. Kasian amat dia itu. Sampai rasa malu tak punya. Bertemu kita-kita, yang sudah punya mobil semua." Elisa ngerumpi bersama teman-temannya. Kemudian datanglah serombongan orang yang lainnya, yang juga akan ikut reuni di sini. Mereka para laki-laki yang berseragam rapi. Terlihat 5 orang berjalan bersama. Langsung saja seorang wanita di dekat Elisa berkata, "Hei, coba lihat itu teman-teman. Bukankah itu Rocky, Rafli, Ari, Andra dan Irfan? Keren ya sekarang. Mereka katanya sudah jadi pengusaha. Aku lihat tadi mobil yang dinaiki. Mahal-mahal dan mewah semua. Seperti milikmu Elisa. Hanya satu yang bikin jengkel saja, yang merusak pemandangan di situ. Siapa lagi kalau bukan sepeda jeleknya Kenshin, yang diparkir di tempat yang sama. Andai kalau dia bukan teman sekolah kita, sudah pasti aku minta keluar. Tapi dia alumni SMA 5 juga. Jadi ya sudah, aku biarkan." Elisa pun berkata, "Kalau itu sih mungkin dia pingin melihat mobil-mobil kita yang bagus itu. Kan jarang-jarang sekali dia jumpai. Apalagi bisa mendekati. Makanya sepeda jeleknya ikut ditaruh di situ. Dasar orang tak punya memang begitu. Seringnya ingin terlihat seperti orang kaya. Beda dengan Rocky dan lainnya. Mereka orang kaya beneran, tak pakai pura-pura. Sudah ada buktinya. Nah kalau Kenshin itu, orang miskin yang pura-pura punya. Biar disebut dia kaya." Hahaha. Elisa tertawa. Begitu pula teman-temannya. Kemudian Elisa melanjutkan bicara, "Kalau gitu kita langsung saja ke dalam." Sambil mencari teman-teman lainnya. Elisa yang terkenal cewek paling cantik di sekolah. Terkenal pula bokapnya yang tajir dan kaya. Meremehkan Kenshin bersama teman-temannya. Sementara Kenshin pun tak tahu akan hal itu. Dan kini bersama Andi temannya, Kenshin berjalan masuk ke tempat acara. Terlihat banyak alumni sekolah yang sudah berkumpul di situ. Mereka ada yang berdiri dan duduk di kursi, saling bicara antar satu dan lainnya. Ada pula panggung utama, tempat untuk para tamu pilihan. Kemudian Kenshin disapa oleh seseorang yang berkata, "Oh ya, ini lu Kenshin dan juga lu Andi. Sekarang kalian kerja di mana? Sudah punya mobil berapa? Punya rumah belum? Atau belum punya apa-apa? Kalau belum punya semua, ini ada Rocky, Elisa, Andra yang sudah jadi pengusaha. Kalian bisa minta kerja pada mereka. Biar ada penghasilan dan punya uang. Nanti bisa buat beli mobil sama seperti kita." Yang bertanya itu bernama Kiranti, teman baiknya Elisa.
Di situ ada Rocky dan ceweknya pula. Ada Andra Irfan dan teman-teman lainnya. Kemudian Kiranti berkata, "Bercanda-bercanda ya Kenshin. Kita kan teman satu sekolah. Jadi jangan dianggap serius. Biar lebih akrab gitu ya. Karena kita kan lama tak bertemu." Kenshin tersenyum. Si Andi malah menjawabnya, "Oh ya teman-teman, kebetulan sekali. Saya ini memang lagi cari kerja. Kalau ada lowongan kerja apapun, saya siap untuk mengikuti. Jadi tolong informasinya." Elisa yang menjawabnya, "Oh jadi beneran rupanya. Kamu Andi belum kerja. Kalau gitu apa mau kerja di tempat ayahku? Ada lowongan kerja di sana. Kalau kamu mau aku nanti bilangkan. Tapi maaf sebelumnya Andi, nanti kerjanya di sana, di perusahaan milik ayahku itu. Bukan jadi karyawan atau pegawai kantornya. Bukan security atau sopir perusahaan. Melainkan menjadi tukang bersih-bersih kotoran, alias cleaning service. Apa kamu mau Andi?" Elisa bicara sambil tertawa. Semua teman-temannya yang di situ pun sama. Seolah kerja cleaning service adalah pekerjaan paling tak dipandang. Pekerjaan yang mereka remehkan. Andi pun menjawabnya, "Iya tak apa Elisa, aku mau kerja cleaning service. Biar ada pemasukan." Elisa pun menjawabnya, "Wah bener nih Andi lu mau kerja begitu. Kasian juga ya kamu, sudah capek-capek sekolah, ujung-ujungnya hanya jadi cleaning service. Ya sudah kalau kamu bersedia, ntar aku bilangkan ke bokapku." Elisa pun lalu melanjutkan bertanya pada Kenshin, "Oh ya kalau kamu yang anak kelas 3A dulu, namamu kan Kenshin. Sekarang lu kerja di mana? Kamu menjadi apa? Apa sama seperti Andi? Lagi cari kerja juga?" Kenshin menjawabnya, "Oh ini aku sudah kerja. Kerja di suatu perusahaan. Kebetulan pula sama kerjanya dengan yang baru disebutkan. Aku kerja menjadi cleaning service." Saat Kenshin bilang begitu, kaget semua teman-temannya. Dan Rocky pun sampai berkata, "Oh jadi lu kerja cleaning service rupanya. Pantas saja kalau lu hanya naik sepeda." Elisa pun langsung bicara pula, "Oh perasaanku benar ternyata. Kamu sama seperti Andi. Terus kamu sudah lama kerja cleaning service itu. Apa kamu kagak malu sama kita? Bicara terus terang menyebut kerjamu." Kenshin menyahutnya, "Kalau itu sudah lama Elisa. Aku kerja jadi cleaning service. Biasa aja rasanya, tak ada yang perlu dipikirkan." Elisa pun melihat Kenshin. Begitu pula teman-temannya. Andi pun ikut bicara, "Jadi lu Ken kerja begitu juga? Wah kalau gitu kita nanti sama." Elisa pun menyahutnya, "Pantas juga ya kalian jadi teman. Karena profesinya nggak beda. Terus apa nggak baiknya lu ini Kenshin pindah kerja di bokapku. Jadi cleaning service di sana. Barengan sama Andi. Kan enak ada teman sesama sekolahnya. Aku juga bisa menyuruh-nyuruh kalian entar." Dan Elisa pun terlihat menerima telepon. Langsung saja ia bilang, "Halo papi ada apa nih pap?" Papanya bertanya, "Oh ya Elisa, papa ini kebetulan ada pertemuan di hotel Shanghai pula. Nanti papa akan ke tempatmu. Papa mau titip sesuatu. Karena mamamu tadi minta tas baru. Jadi kalau kamu pulang nanti, bawa saja berikan ke mamamu. Soalnya papa ada rapat penting. Mungkin sampai larut malam." Elisa menjawabnya, "Baik pap Elisa nanti tunggu di sini." Kemudian percakapan itu selesai. Elisa langsung bicara ke Andi. Serta juga Kenshin. "Oh ya kalian berdua, papaku entar ke sini. Beruntung kalian bisa langsung ketemu. Nanti aku bilangkan, kalau kalian mau kerja cleaning service. Pasti papaku akan menerimanya." Andi pun senang jadinya. Kenshin tersenyum saja. Sedang teman-teman yang reuni itu, mereka tertawa, menertawai Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.